Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Fahmi Maral Fikri. Oke, kali ini gua akan bercerita tentang bisnis toko bako. Nah, ini bako ya. Ini list tentang bako. Tapi sebelumnya gua mau ngasih tahu kalian, gua agak lumayan seneng sebenarnya. Karena apa? Karena gua baru beres bimbingan skripsi. Ya, beresnya sekitar berapa ya? Sekitar 2 jam yang lalu lah. Tapi ini gua belum ganti baju ya, karena tadi langsung lamun. Nah, jadi nih ya, bentar mana, jadi tadi di record. Nah, ini recordannya ya, abstrak. Ini ada yang bahasa Inggrisnya, di bawahnya nanti bahasa Inggris. Terus lihat di lampiran. Jadi sekitar 10 bulan lah, setahun kurang pokoknya ya, gua udah nambah semester 2 kali ya. Itu semester kan 6 bulan. Sekarang dikasih waktu cuma sampai bulan Juni tanggal 30. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 14 Juni jam 12 malam kurang 30 menit. Dikasih waktu sampai tanggal 30 Juli maksudnya, buat beresin sidang skripsi. Ini gue sebenarnya baru bimbingan lagi ya, setelah kurang lebih 1 tahun mungkin mau gue kuliah karena berbagai kesibukan kerja dan bisnis. Dan kemarin sebenarnya pengen bimbingan, tapi kayak takut gitu, takut ditanya-tanya, takut nggak bisa. Dan ternyata alhamdulillah pembimbingnya baik. Jadi tanpa menguasai materi pun jawabnya bisa, karena jawabnya cuma oh iya, hehe, oh iya lupa bu. Cuma gitu doang. Jadi barusan skripsi bimbingan tuh antara gue yang bikin sama dosen pembimbing, lebih tahu dosen pembimbing gitu dari isinya tuh daripada gue. Karena sebenarnya gue tuh apa ya, ngejoki. Ya, jadi maklum aja isinya gue nggak tahu ya. Oke. Oh iya, satu lagi, gue tuh kan barusan bimbingan skripsi di Universitas Aisyah, Unisa ya. Tapi karena di Unisa itu nggak dikasih baju dan harus formal saat ngejum, baju formal saat ngejum, jadi gue pakai baju dari Unjani aja nih kayak gini. Wah, jarang-jarang gue pakai baju formal ya. Terus ini dirapi-rapihin, ini pakai bondo ya nih. Ini agak rapi kan. Mantap. Nanti juga gue bakalan pakai yang ini, gini aja dah, biar rapi. Nah, oke. Kembali lagi ke topik awal ya. Kita akan bahas bisnis rokok bako. Ini adalah rincian tentang nama-nama list bakonya, list itemnya ya. Di sini ada harga dari penjual, dan di sini ada satuannya berapa dari penjual. Di sini satuannya yang gua jual akan berapa, dan ini keuntungannya nih. Yang di sini modal gua tuh 745.000 dengan keuntungan 189.000. Dan ini keuntungannya bersih buat gua ya, karena ini misalnya nih Dewa Bako nih. Nah nih Dewa Bako. Ini dari sananya 140 20 bungkus. Jadi apa? Satuannya tuh 7.000 dari sananya, dan gua jual 10.000. Nah, untungnya 3.000 kan. Tapi untung yang 3.000 itu bukan semuanya dijumlah di sini. Tapi yang gua jumlah itu jadi 2.000 doang. Karena apa? Karena yang 1.000 itu buat rekan kerja gua. Jadi rekan kerja gua titipin bako ini di toko gua, dia yang ngejual. Nah, setiap satu item gua kasih dia 1.000. Jadi ini pure atau bersih, keuntungan gua segini, sudah dipotong biaya buat rekan gua. Jadi ya lumayan lah.
Ini kalau dipersenkan sekitar 25,2% ya dari harga modal keuntungannya tuh. Dan kalau tanpa gua ngasih ke rekan kerja gua, mungkin bisa jadi 30-35% keuntungannya. Tapi guanya yang capek kalau gitu, kalau gua nemuin tokonya. Nah, tapi nanti kalau udah ada toko, gue juga akan jual online ya, jual ke teman-teman gue lewat WA, lewat IG, Facebook, TikTok mungkin kalau bisa ya, kalau nggak kena pelanggaran gue bakal jual juga. Jadi ini rencana biayanya. Jadi yang gue beli itu ada Barak Taste 10, ada Dewa Bako kalau nggak salah ya, ini Dewa 20, karena ada itu tuh, ada yang rasa rokok reguler dan rokok mentol, jadi 10-10 ya untuk awalan doang. Terus ada my brand gua beli 5. Terus ada Legit Kopi beli 5 juga. Ada Dewa Bako tuh 10 atau sekilo nih, sekilo bukan 10, sekilo ya. 10 tuh kalau gua bungkusin sekitar 100 gram. Ini harga dari sananya 14.000, dijual dengan harga 18.000. Ada Rauno cuma beli 2 karena 11 ribuan, lumayan lah. Terus ada Virgin, ini yang paling mahal sekarang ya di toko gua. Virgin beli 5 harganya 120.000, jadi satuannya dari sananya 24.000 dan gua jual 28.000, lumayan lah. Untung 4.000 dan gua sakuin 3.000, 1.000 buat rekan gua. Ada lem beli 5 doang, lemnya yang penting untuk ngebako itu lemnya harus yang non toxic, karena kalau yang non toxic itu suka ada rasanya ya di bakonya. Terus ada alat linting yang kecil beli 5 juga. Ada busanya adalah gitu, papir itu kertas buat ngebako, beli 1 pak harganya 25.000, isinya 50 pieces, gua jual 1.000-an. Dari 50 pieces cuma untung 25.000, dan itu nggak tahu kapan kejual semuanya. Berarti dikit banget. Terus ada papir juga yang ada sablonan merek rokok gitu ya, rokok KW nya. Itu cuma beli 10 pieces, jadi di sananya cuma dihargai 10.000 dan gue jual 10.000 atau 1.000-an lah. Dari sana 1.000-an, gue jual 1.000-an juga. Itu tanpa untung 0 rupiah banget. Nah ini rokok, ini bako-bakonya nih. Nah ini untuk Dewa Bako nih, kayak gini. Ini gua beli sekilo itu 2 ya. Jadi setengah untuk Sampurna Milk, setengah lagi jarum coklat. Ini yang menurut gua bakal banyak yang yang beli, karena jarum coklat sekarang satu bungkusnya tuh 17.000. Sedangkan kalau Sampurna Milk ini harga per bungkusnya tuh sekitar 32 kalau nggak salah. Jadi mungkin akui bakal banyak yang beli ini. Terus ini barang-barang yang lainnya ya, segini. Ini barang plastik 1 tas. Terus di sini udah gua label hargain ya, kayak gini. Udah tersusun rapi lah pokoknya. Pater gua cuma yang jual doang nih, 3.000. Dan baunya wah, ini bon dari penjualnya ya. Oh ya, jadi si tokonya tuh kan belum ada, jadi gua usahain besok gua mau beli bahan-bahan buat ngebangun kayak rak, atau nanti bakal sekalian sama lemarinya gitu lah, buat ngurusin stoknya. Nah untuk ini kan, ini tuh belum dibungkusin ya, kayak gini nih. Untuk itu nanti gua bakal packing sekitar 50 atau 100 graman biar ngejualnya itu gampang. Jadi dia nggak usah mendadak nimbang. Tapi pertimbangannya bakalan ngaruh nggak ke rasanya gitu.
soalnya kalau ini kan plastiknya plastik khusus ya. Kalau gua yang nge-packing ya plastiknya plastik biasa pastinya. Nah kalau beli plastik khusus bakalan butuh modal lagi. Terus ini buat busanya, sebenarnya ini gua nemu di lemari gua ya segini tuh. Kalau yang beli paling cuma segini nih. Yang banyaknya itu nemu di lemari gua. Jadi dulu gua pernah beli di Bako juga, ukurannya kayak segituan ya. Tapi itu buat gua linting sendiri, biar murah dulu waktu mahasiswa. Oh iya, disclaimer ya, bentar. Gua kan beli Bako tuh kemarin hari Jumat pulang kerja ya. Nah awalnya gua cari-cari gitu di daerah tempat kerja gua, terus ke bawahnya lagi karena nggak nemu yang murah. Terus gua keinget waktu gua mahasiswa di Unjani nih, baju Unjani. Waktu itu gua pernah beli Bako ya, agak murah di situ tuh. Jadi gua keinget ke situ, terus gua nanyain, bang, di lu bisa gua beli buat jual lagi kagak gitu kan. Nah dia bilang gak usah di gua katanya, gua kasih aja nomor dia, nomor tukang bakonya gitu, tukang bako yang gua beli katanya gitu. Lah beneran kata gua tuh bakalan dikasih, kata dia ya katanya. Terus dia kasih WA sama alamatnya, sama Google Map alamat yang jualnya. Anjay, dia baik banget anjay. Namanya Rian ya, kalau nama tempat bakonya tuh apa ya, pokoknya di belakang Unjani Cibeber lah. Kalau kalian mau beli bako di situ pada murah di Cibeber. Namanya tuh ini nih, Simple Tobacco. Ini nih, ini orang baik banget, namanya Rian. Simple Tobacco. Kalian kalau ke Unjani atau mahasiswa Unjani nih yang nonton ini, kalau ada ya, kalau mau beli bako di situ tuh murah. Deket apa Midi apa, bukan apa sih, kayak apa, tapi dia tuh nggak tahu Indo ya, tapi dia tuh pakai nama dia sendiri, kalau nggak salah tuh namanya Ayunda gitu. Pokoknya deket apa ya, deket Unjani, ke belakang Unjani langsung belok kiri terus aja ke sana ngelewat jembatan. Nah nggak jauh dari jembatan tuh, tapi udah lewat jembatan, nggak jauh dari jembatan ada Simple Tobacco yang jualnya Rian, baik banget, mantap pokoknya. Kalau gua sukses lewat bako ini, gua nggak akan lupa ke yang namanya Rian di Simple Tobacco. Oke. Mungkin nggak tahu bakal nonton atau enggak ya Simple Tobacco ini, tapi yang penting gue ucapin terima kasih banyak atas informasi yang diberikannya. Nanti kalau kita bisa join, kita mending join aja biar ngebangun yang lebih gede. Mungkin jadi grosir bako kalau kita join. Tapi modal gue masih dikit sih sebenarnya. Oke. Nah, untuk besok hari Minggu gue libur ya. Gue mau bikin semacam lemari atau garak doang gitu dari triplek. Tapi nggak tahu bakal keburu nggak tahu nggak ya itu datang si tripleknya tuh, karena kalau belinya dikit tuh kan kadang suka lama ngirimnya tuh toko bangunan. Jadi gue mau sekalian beli pipa paralonnya buat si peternakan ayam gua. Jadi mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Dan jangan lupa, mari kita putarkan uang kita kepada hal-hal yang bermanfaat, yang menghasilkan uang. Jangan sampai didiemin. Oke? Mantap.